Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ardiantoro, NIM 2023 54054. Di sini saya akan mempresentasikan sambungan las. Kekuatan sambungan butt atau butt joints. Kekuatan sambungan butt joints. Sambungan butt dirancang untuk menahan gaya tarik atau disebut tension atau tekan atau disebut compression. Kekuatan tarik sambungan butt untuk sambungan butt V tunggal dan sambungan butt datar. Di bawah ini rumusnya, P sama dengan T kali L kali GT, di mana T adalah ketebalan plat atau tenggorokan. L sama dengan panjang las, biasanya sama dengan lebar plat. GT tegangan tarik bahan. Single di samping ini adalah contoh single V butt joints. Untuk sambungan butt V ganda, rumusnya P T1 sama ditambah T2 kali L kali GT, di mana T1 ketebalan tenggorokan bagian atas, T2 ketebalan tenggorokan bagian bawah. Catatan, untuk ukuran las sebaiknya lebih besar dari ketebalan plat, meski dalam beberapa kasus dapat lebih kecil. Dan di samping contoh double V butt joints. Tegangan pada sambungan las. Menentukan tegangan pada sambungan las cukup sulit karena adanya berbagai parameter yang berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi, seperti ketidakhomogenan logam las, tegangan termal dalam las, perubahan sifat fisik akibat pendinginan yang cepat. Untuk mempermudah perhitungan, diasumsikan bahwa beban didistribusikan secara merata sepanjang panjang las. Tegangan menyebar secara merata pada penampang efektifnya. Tabel tegangan pada sambungan las. Jenis: elektroda tanpa pelapis, elektroda berlapis. Jenisnya 1. Las fillet. Beban statisnya 80 MPa, beban lelahnya 21 MPa, beban statisnya 98 MPa, beban lelahnya 35 MPa. Las butt tarik tekanan geser. Beban statisnya 90 MPa, 35 MPa, 110 MPa, 55 MPa, 100 MPa, 21 MPa, 125 MPa, 55 MPa, 55 MPa, 35 MPa, 70 MPa, 35 MPa. Dalam proses pengelasan TIG, tungsten inert gas, dan IMG metal inert gas, pembentukan oksida dicegah dengan melindung logam dengan semburan gas yang mengandung oksigen. Faktor konsentrasi tegangan untuk sambungan las. Penguat yang diberikan pada las menyebabkan konsentrasi tegangan dipertemukan antara logam las dan logam induk. Ketika bagian-bagian tersebut mengalami beban lelah, fatigue atau disebut fatigue, faktor konsentrasi tegangan yang tercantum dalam tabel berikut harus diperhitungkan. Jenis sambungan butt las yang diperkuat, faktor konsentrasi tegangannya 1.2. Jenis sambungan ujung las fillet melintang, faktor konsentrasi tegangannya 1.5. Jenis sambungan ujung las fillet sejajar, faktor konsentrasi tegangannya 2.7. Jenis sambungan T-butt dengan sudut tajam, faktor konsentrasinya 2.0. Catatan, untuk pembebanan statis dan semua jenis sambungan,
faktor konsentrasi tegangan adalah 1,0. Penampang las tidak simetris yang diberi beban aksial. Untuk sambungan las pada penampang tidak simetris yang diberikan beban aksial, panjang las harus diatur agar momen total terhadap sumbu gravitasi sama dengan 0. Guna menjaga keseimbangan dan mencegah pembebanan tidak merata, dimaksimalkan LA panjang las di bagian atas, LB panjang las di bagian bawah, L panjang total las LA tambah LB. P beban aksial, jarak las atas dari sumbu gravitasi, jarak bawah las dari sumbu gravitasi. F tahanan yang diberikan oleh las persatuan panjang. Momen las bagian atas terhadap sumbu gravitasi LA kali F kali A, dan momen las di bagian bawah terhadap sumbu gravitasi LB kali F kali B. Karena jumlah momen las terhadap sumbu gravitasi dari 0, maka LA kali F kali A kurangi LB kali F kali B sama dengan 0, atau LA kali A sama dengan LB kali B. Kita tahu bahwa L sama dengan LA tambah LB. Dari persamaan I1 dan I2 kita peroleh LA sama dengan B kali atau A tambah B, dan LB sama dengan A kali L atau A tambah B. Sambungan las dengan beban eksentris. Pada sambungan las yang mengalami beban eksentris, tegangan yang timbul bisa berupa kombinasi dari tegangan lentur dan geser. Tegangan maksimum dihitung berdasarkan gabungan kedua jenis tegangan tersebut. Jika semua tegangan sejenis, maka penggabungan dilakukan secara vektorial. Dan di samping adalah rumusnya. Tegangan normal maksimum KT max sama dengan 1/2 Kb tambah di mana Kb tegangan lentur dan T tegangan geser. Momen inersia polaris dan modulus penampang pada las. Nilai momen inersia polaris dan modulus penampang dari las digunakan untuk menganalisis kekuatan sambungan las yang dikenai beban eksentris dan telah dirangkum dalam tabel untuk beberapa jenis las umum. Dan di bawah ini tabelnya, bisa dilihat ini tabelnya. Lalu lanjut, ini tabelnya ada 5 tabel di sini. Ya, lanjut. Di sini juga ada tabelnya sampai 8 tabel dan rumus-rumusnya. Jika tidak dan kita harus mempelajari tabel-tabel tersebut dari tabel pertama, tabel kedua, dan tabel ketiga. Tabel pertama ini adalah type of well, polar moment of inertia. Di sini bisa dilihat tabelnya untuk beberapa jenis las umum. Banyak bermacam-macam tabel jenis-jenis dari kelas umum yang sudah saya rangkum. Ini bisa dilihat langsung, dan terima kasih
Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah, mohon maaf, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup presentasi hari ini. Terima kasih semuanya sudah menonton.